kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai nyeri haid, apa yang harus dilakukan? Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Steven Aristida SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kita sapa dulu Dr. Steven yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Rini, apa kabar? Kabar Sehat aku sekali. baik. Dokter juga kan? Sehat sekali, yes. Sehat Terima sekali, kasih. alhamdulillah. Dokter, gak bosan kan ketemu aku? Enggak, Enggak dong. sama sekali enggak Mbak Sama Rini. sekali enggak ya. Yes. Senang dong karena kan mau bagi-bagi ilmunya kepada kita semua, khususnya para perempuan nih gitu ya. Betul, Yang ya. ini dok, ini kan bahasnya tentang nyeri haid ya. Apa yang harus Yes. dilakukan? Sebetulnya yang namanya nyeri haid itu bisa dibilang normal atau wajar nggak sih dok? Karena kan apa ya, nyeri haid itu kan misalnya nih di hari pertama gitu ya, itu kan pasti memang ada gitu ya dok Betul. ya. Tapi hanya saja aku pernah dengar juga beberapa kasus di teman aku sampai yang nyeri haidnya itu hebat, sampai nggak bisa pergi ke kampus waktu itu, Betul artinya sekali. sampai bahkan libur kerja gitu ya dok ya, karena memang mengganggu produktivitas atau kualitas hidupnya. Jadi benar-benar hebat tuh nyerinya. Ya, Tapi betul. jadi begini, yang namanya nyeri haid itu sesuatu yang normal atau wajar, atau kapan dikatakan jadi gak wajar dok? Artinya Baik. nyeri haidnya yang seperti apa gitu barangkali pengertiannya. Baik. Terima kasih Mbak Rini pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus banget dan itu saya rasa ditanyakan oleh mungkin banyak sekali perempuan di luar sana gitu. Memang pengertian bahwa yang dikatakan nyeri haid ialah nyeri yang mengganggu aktivitas sosial, di mana si perempuan tersebut bukan hanya nggak bisa melakukan pekerjaannya seperti kuliah atau bekerja di kantor atau bersekolah, namun juga pekerjaan-pekerjaan sederhana gitu. Iya. Misalnya yang berpindah satu tempat ke tempat lain di rumah nggak mampu gitu, sampai mungkin nyerinya sampai harus meringkuk badannya dan sebagainya, itulah ada nyeri haid. Nah kalau beberapa penelitian dituliskan bahwa kalau kita kenal dari istilah visual analog scale, VAS itu ada 0 sampai 10, 0 itu sama sekali nggak sakit, 10 itu sakit sekali. Biasanya nyeri haid yang sifatnya mengganggu itu ialah ketika VAS-nya itu 6. Visual analog scale. Scale itu ialah skala yang menggambarkan nyeri. Jadi penggambaran subjektif dibikin seobjektif mungkin dengan angka-angka tersebut tuh, Mbak Rini gitu. Jadi biar nggak apa ya, emang kesannya subjektif ya, nyeri itu kan Yes. persepsi atau apa ya, di otak lah ya itunya. Betul, Tapi betul. karena ini perlu diukur supaya nanti kan penanganannya juga seperti apa, makanya ada istilah tadi visual analog scale gitu Ya, ya betul. dok ya. Jadi visual analog scale itu adalah satu penggambaran objektif, skala yang mudah dikenali. Jadi kalau penelitian yang saya baca itu yang beberapa kali diungkapkan juga bahwa di atas 6 ya, 6 atau lebih tinggi dari itu ialah biasanya nyeri haid yang mengganggu tuh. Di atas 6 gitu ya dok ya. Tapi kalau bicara yang normal nih, nyeri haid yang masih apa ya, ya masih bisa di-handle lah oleh kita sebagai perempuan gitu ya dok ya. Intinya masih bisa lah tadi kan melakukan hal-hal yang baik itu kecil maupun yang besar sekalipun gitu ya dok ya. Itu Baik. berarti artinya masih bagian dari, ini kan kalau dalam siklus haid itu kan ada ini dok, apa sih, dinding yang Rahim. yang luruh gitu ya, karena kan Betul. tidak apa ya, sel telurnya tidak dibuahi lah istilahnya Ya, seperti itu ya betul, dok ya. Makanya betul. ada istilah yaitu siklus menstruasi, terus ada nyeri yang masih wajar gitu. Jadi sebenarnya bagaimana tuh perjalanannya kalau bisa dikatakan ini masih normal gitu? Baik, makasih Mbak Rini. Wah ini panjang nih. It's a good question, bagus banget soal pertanyaannya. Kenapa? Karena memang cikal bakal ketika kita ngomongin nyeri haid, kita harus ngomongin siklus haid. Dimana secara normal tuh siklus haid tuh perempuan tuh bisa 24 sampai 38 hari sekali ya. Dan sekali haid itu kurang dari 8 hari normalnya gitu. Kalau lebih dari 8 hari itu nggak normal. Dan memang kalau nyeri haid itu biasanya rata-rata dirasakan sekitar 1-2 hari pertama gitu. Tapi kalau udah berlama-lama itu ya kita mesti cari tahu. Dan yang perlu kita tahu nih Mbak Rini ialah kalau yang namanya nyeri haid atau dysmenorrhea ini, Dysmenorrhea? itu istilahnya apa kerennya lah kita bilangnya. Dysmenorrhea itu ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Nah ini apa nih, mungkin nggak banyak dijabarkan sama orang-orang atau nggak banyak dibahas ya. Yang primer itu ialah yang bersifat awal banget. Jadi kalau misalnya kita sebut sebagai menarke atau yang namanya haid pertama, nah itu 6 bulan 12 bulan pertama itu kalau terjadi nyeri haid itu kita sebutnya sebagai dysmenorrhea yang primer. Dysmenorrhea primer. Yes, kenapa primer? Karena ternyata dia nggak ada penyebabnya. Penyebabnya itu hanya istilahnya
hormon prostaglandin yang meningkat, tapi kalau dirunut-runut nggak ada penyakit yang menyertai gitu. Hormon prostaglandin yang meningkat. Yes. Jadi ketika 6-12 bulan pertama haid itu ya yang kita tahu rata-rata menarche itu atau haid pertama perempuan tuh rata-rata 12 tahun, 12 sampai 13 tahun itu. Kalau misalnya 6 bulan atau 12 bulan pertama itu ternyata nyeri dan pas diperiksakan nggak ada penyebab apa-apa, kita bilangnya dysmenorrhea primer. Sedangkan tidak ada penyebab yang serius begitu, Dok? Betul. Sedangkan kalau misalnya setelah 12 bulan itu ternyata kan kita ada istilahnya tuh bebas nyeri, itu ada fase bebas nyeri. Nah, nyerinya baru mulai timbul tuh setelah 12 bulan dari menarche atau haid pertama itu. Setelah 12 bulan baru nyeri, itu kita bilangnya dysmenorrhea yang sekunder. Nah, itu yang sebetulnya banyak sekali dialami oleh perempuan-perempuan yang kadang mereka bingung penyebabnya apa gitu. Karena sifatnya apa? Sifatnya tuh berlama-lama dan terus-menerus gitu loh. Itu yang sebetulnya yang ditakutkan, itu dia. Jadi nyeri kalau misalnya nyerinya mungkin terasa sekali dan itu tapi sebentar. Tapi kalau yang nyerinya sedikit-sedikit tapi sering gitu, Dok, dan panjang gitu istilahnya, itu yang perlu sebetulnya kalau disebut nyeri sedikit sih mungkin enggak juga. Kenapa? Karena kalau nyeri sedikit dia pasti nggak bakal ke dokter atau dia nggak pasti karena ini skala juga 6 tadi ya. Betul. Pasti dia akan mencari pertolongan gitu. Yang perlu dipahami bahwa nyeri yang hilang timbul itu kadang haid yang pertama ini, kalau haid yang bulan ini nggak nyeri, yang bulan depan nyeri, yang bulan depan yang nggak nyeri, mungkin itu bisa aja nyeri-nyeri yang disebabkan yang Barini sempat singgung tuh, infeksi saluran kemih atau infeksi saluran cerna atau mungkin adanya semacam gangguan, misalnya gangguan pencernaan dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau sifatnya nyeri haidnya itu yang berlama-lama, yang bertahun-tahun bahkan, atau makin lama tuh makin parah, itu biasanya sih disebabkan oleh endometriosis tuh nyeri haidnya. Endometriosis tuh ya. Betul. Jadi kebanyakan yang memang nyeri haidnya karena yang sekunder tadi, Dok? Ya, dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder. Apakah memang paling banyak ini yang endometriosis tadi yang memang cukup populer juga ya? Kalau perempuan mungkin udah sering dengar ya, Dok ya? Betul. Atau ada kemungkinan yang lain juga sih, sehingga ya perlu dicari tahu makanya, Dok, ya kan? Ya, jadi memang nyeri haid itu paling banyak disebabkan oleh endometriosis ini. Atau mungkin lengkapnya saya mesti katakan bahwa dysmenorrhea sekunder paling banyak disebabkan oleh endometriosis. Endometriosis ini sebetulnya penyakit yang sangat-sangat unik. Uniknya dalam artian dia bukan seperti penyakit infeksi yang kita makan antibiotik selesai atau sembuh gitu. Tapi ternyata sifat penyakit ini sifatnya tuh kronis, bertahun-tahun dan juga progresif, makin lama makin parah atau makin buruk gitu. Makanya banyak buku yang menuliskan bahwa perempuan itu dari keluhan pertama sampai akhirnya berobat gitu untuk penyakit endometriosis itu makan waktu sekitar 6 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena dia khawatir, kira-kira saya sakit apa ya gitu. Aduh, separah apa ya, nanti saya sampai diangkat rahim gak ya gitu. Sampai setakut itu memang mereka itu. Tapi pengertiannya berarti endometriosis ini apa ya, Dok ya, sederhananya, Dok? Karena kan tadi paling banyak ya itu kan. Baik, jadi endometriosis adalah satu penyakit di mana dinding rahim yang harusnya pada saat haid luruh semua keluar, ternyata ada sebagian yang masuk ke rongga panggul atau rongga perut gitu. Itu sehingga sel-sel endometrium atau sel-sel dinding rahim itu bertumbuh tuh di sekitar-sekitar rongga-rongga perut dan rongga-rongga rahim itu. Kok bisa tidak luruh? Artinya apa faktor resikonya begitu, Dok? Faktor resikonya bisa saja karena adanya stenosis atau penyempitan di leher rahim gitu. Tapi memang 70% perempuan itu mengalami hal tersebut ya. Yang namanya retrograd menstruasi atau misalnya menstruasi yang keluar istilahnya gitu. Keren ya. Jadi nggak keluar haidnya, ternyata sebagian masuk ke bagian belakang gitu melalui saluran telur itu. Nah, itu yang jadi nanti biang keladi atau cikal bakal terjadi endometriosis gitu. Walaupun nggak semua perempuan atau hanya 10% dari yang mengalami retrograd menstruasi itu akan mengalami endometriosis. Tapi bila mengalami itu ya efeknya bisa, ya saya bilang tadi, bisa bertahun-tahun atau makin lama makin buruk kondisinya gitu. Oke, dan ini artinya tidak pandang bulu atau mungkin gini, ada bakat-bakat juga ya secara genetik, mungkin orang ini mungkin dengan ras apa gitu lebih beresiko. Iya, memang ada atau ras-ras usia tertentu, berapa gitu. begitu, Dok? Usia yang dipatok ialah usia dewasa. Jadi sebelum perempuan tersebut mengalami menopause, penyakit endometriosis ini karena dia berhubungan dengan hormon estrogen, dia akan terus-menerus tuh memburuk bila tidak ditata laksana dengan hormon baik. estrogen. Gitu. Yes, betul sekali. Oke. Jadi memang paling banyak karena si endometriosis ini begitu ya, Dok? Betul, ya. Terus juga yang ditakutkan kan kalau kita ini tidak tangani dengan, apalagi ini panjang tadi ya, Dok? Betul. Ya? Berarti berapa kali siklus menstruasi tuh dia mengalami itu kan? Ya, jadi resikonya ini tadi Dok sempat mention gini, aduh saya takut
apakah nanti maaf jadi resiko pengangkatan rahim lah atau apa gitu ya. Jadi memang ancaman terbesarnya ini ke situ atau memang ya kita bicara masalah infertilitas juga. Sehingga kan bagi sebagian perempuan kan khawatir jadi sulit punya keturunan atau apa, dan ini kan jadi momok yang menakutkan begitu dokter. Padahal ini dari endometriosis aja gitu. Kesannya kan sederhana tapi kok panjang gitu ya dampaknya. Betul Mbak Rini. Jadi waktu kita berbicara mengenai endometriosis, kita bukan hanya berbicara mengenai gangguan nyeri haid, tapi juga berbicara mengenai masalah gangguan kesuburan, dalam hal ini infertilitas ya. Kenapa? Karena ternyata endometriosis ini bisa merusak organ-organ genitalia atau organ-organ kemaluan bagian dalam perempuan gitu. Kenapa? Karena sebukan atau misalnya sel-sel endometriosis yang menempel pada indung telur, yang menempel pada dinding-dinding rahim endometrium atau menempel di dinding-dinding rongga perut itu ternyata dia bisa menempel dan menyebabkan lesi atau gangguan di situ gitu. Kalau di rahim dia bisa menyebabkan adenomiosis, masalah benjolan di rahim, atau kalau misalnya di indung telur dia bisa menyebabkan endometrioma atau namanya kista coklat kita umumnya. Atau bahkan kita kalau misalnya di bagian belakang daripada rahim itu kita kenal sebagai endometriosis sebukan dalam. Atau kita sebut kenalnya sebagai DIE ya, Deep Infiltrating Endometriosis. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan gangguan nyeri haid yang makin parah atau bahkan infertilitas yang sulit disembuhkan gitu. Oh ya ampun. Nah dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baik. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai nyeri haid, apa yang harus dilakukan bersama dengan Dr. Steven Aristida SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Steven dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi memang tergantung dari tadi istilahnya muncul lesi gitu ya, tapi tergantung lokasinya juga di mana, bisa muncul di sini lah, di situ lah gitu ya dok ya. Terus kemudian yang aku tanyakan begini dokter, apakah memang kan kita fokusnya nyeri haid ya dok ya, jadi apakah hanya nyeri di perut bagian bawah ya kita nyebutnya ya, atau mungkin nyeri panggul atau apa gitu, atau mungkin ada gejala penyerta lainnya yang perlu kita curigai atau waspadai lah dalam hal ini, bagaimana dok? Jadi gini, kalau misalnya endometriosis itu karena penyakit itu bisa menyerang dari berbagai lesi atau berbagai tempat di organ kemaluan perempuan itu, dia nyerinya tuh kadang-kadang bukan hanya di bagian perut bawah, tapi kadang-kadang bisa sampai paha ke bawah. Pahanya seperti ketarik ya dok katanya? Benar, ketarik atau bahkan susah bergerak atau pinggang ke belakang, nyerinya sampai demikian gitu. Dan kalau ditanyakan gejala endometriosis yang paling umum ya benar dysmenorrhea itu atau nyeri pada saat haid. Tapi ada gejala penyerta, misalnya dyspareunia, itu ialah nyeri pada saat berhubungan seksual. Atau juga bisa aja dyschezia, itu nyeri pada saat dia buang air besar. Atau bisa dysuri atau pada saat dia buang air kecil. Jadi 4 nyeri itu atau 4 gambaran nyeri dari endometriosis itu bisa terjadi bahkan sampai di luar haid gitu. Di luar siklus juga? Yes, makanya kan tadi kan dikatakan bahwa makin lama makin buruk nih kondisinya gitu, progresivitas kalau nggak dihentikan sesegera mungkin gitu. Penyakit endometriosis. Nyeri udah pasti bikin pusing ya, artinya nyeri kepala juga dong? Iya, sampai mual muntah bahkan. Mual muntah gitu, bahkan tadi ada yang diare segala macam ya dok ya? Betul. Sampai menggigil nggak sih dok? Apa demam gitu? Mungkin nggak? Menggigil, jadi memang ada bahkan beberapa perempuan atau beberapa pasien bahkan dia sampai meringkuk di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar kehidupan sosialnya itu benar-benar terbatas banget gitu. Aduh, nggak kebayang lah. Kebayang lah ya, misalnya setiap bulan seperti itu kan rese juga nih gitu ya. Sampai sebulan seperti itu ya produktivitas turun sekali. Iya betul. Produktivitas turun sekali jadinya. Terus kalau bicara tentang tadi kan variasi gejala begitu ya dok ya. Ini memang kan yang kadang membuat kita jadi, ini bagaimana sih gitu. Follow up-nya itu seperti apa? Apakah saya harus periksa ke dokter, dan kalaupun iya juga kapan? Atau mungkin bisa minum painkiller dulu lah atau apa? Jadi bicara tentang dari gejala ini, apa yang perlu kita ambil ini juga ya dok ya? Sikap juga ya ibaratnya seperti itu? Ya, jadi memang seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa seringkali endometriosis ini mengalami keterlambatan ketika datang dari nyeri dari
keluhan awal sampai akhirnya datang ke dokter itu bisa makan waktu 6-10 tahun. Karena si perempuan tersebut, aduh saya makan obat dulu deh. Atau kan kebanyakan kan perempuan muda itu kan nanya ke sesama teman-temannya kan, saya makan apa? Makan obat ini aja nih cocok buatin. Nah ketika satu waktu obat tersebut sudah nggak manjur lagi, udah nggak bisa lagi berefek kepada rasa nyerinya, dia baru mencari pertolongan dokter. Padahal sebetulnya penyakit endometriosisnya itu terus menerus berjalan gitu, terus menerus merusak organnya gitu. Itu yang bahaya sebetulnya. Ada ini nggak sih dok kaitannya dengan habit si perempuan itu gitu, katakanlah dia lebih rentan mengalami endometriosis karena mungkin perilakunya juga gitu ya dok ya, yang secara tidak langsung ternyata habitnya itu memberikan kontribusi begitu dok. Bisa nggak dok? Misalnya terlalu sering makan apa barangkali atau konsumsi obat tertentu? Beberapa penelitian sih memang menggambarkan atau membukakan ke kita bahwa makanan-makanan seperti fast food, junk food yang kolesterolnya tinggi, yang nggak terkontrol, kolesterolnya yang buruk gitu, atau bahkan ngerokok, itu memang berhubungan erat sekali dengan endometriosis itu gitu. Dan tentunya ya gaya hidup tidur yang nggak teratur gitu, itu memang ada hubungannya dengan endometriosis. Itu harus dihindari tentunya gitu. Tapi kan tadi artinya timbul lesi gitu ya dok ya, tergantung lokasinya juga. Tapi ini kalau lesi tuh kita curiganya apa nantinya jadi keganasan lah atau apa gitu ya dok. Sebenarnya apa sih, kan ada istilah lesi prakanker lah atau apa gitu. Ini sebenarnya ada urusannya ke arah situ nggak sih, atau mungkin nggak sih, nggak sampai segitunya? Sebetulnya kalau ke arah situnya mungkin nggak terlalu besar angkanya. Ada, tapi laporannya nggak terlalu banyak. Mengapa? Karena yang terjadi ialah ini adalah fase-fase perempuan usia reproduktif. Sedangkan kalau kita ngomongin kanker atau keganasan, itu lebih ke perempuan-perempuan yang masuk masa menopause atau yang usianya sudah lanjut gitu. Jadi memang kita ngomongin penyakit yang berbeda nih, arahnya mungkin nggak arah ke kanker sih, walaupun angkanya sedikit ada. Walaupun gitu. angkanya bisa aja gitu kan, nggak menutup signifikan, kemungkinan jadi kita gitu ya. bilangnya, Tapi gitu. ini kasus yang beda lagi lah ibaratnya ya dok ya. Betul. Tapi kita bisa juga nggak dok mempelajari dari katakanlah darah haid kita sendiri gitu ya dok ya. Mungkin dari segi warna atau volume atau kepekatan itu ada kaitannya juga nggak sih dengan kita bisa curiga ada yang tidak beres nih di dalam katakanlah rahim perempuan ini atau bagaimana gitu dok? Jadi kalau kita ngomongin karakteristik daripada darah yang keluar pada saat haid itu memang belum pernah, atau menurut saya sih tidak ada hubungan yang signifikan ya kalau misalnya warna tersebut warnanya demikian, atau misalnya warnanya lebih gelap atau lebih apa, ini pasti ini endometriosis gitu memang. Cuma memang ada penelitian yang mengungkapkan bahwa ketika ada gambaran atau darah yang luruh itu diperiksakan hormon prostaglandinnya memang lebih tinggi pada pasien-pasien yang nyeri haid itu gitu. Dari hasil penelitian labnya Dari hasil gitu penelitiannya ya? gitu. Dan memang kalau sampai sekarang ditanyakan, dok pemeriksaan yang paling pas apa sih kalau kita mengalami endometriosis? Sebetulnya saat ini kita kalau misalnya perempuan tersebut sudah nikah, kita USG dari kemaluan atau transvaginal. USG transvi gitu ya kita sebut. Transvaginal, yes. Atau kalau misalnya perempuan tersebut belum nikah atau belum pernah berhubungan badan, kita tawarkan USG yang per anus atau lewat lubang buat ini BAB. Iya. Namun kalau misalnya perempuan tersebut menolak gitu, atau aduh nggak deh saya nggak mau melakukan itu, ya udah ada tawaran lain, misalnya pemeriksaan kita sarankan untuk pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging gitu. Jadi kita bisa melihat dengan jelas jaringan-jaringan lunak yang berhubungan dengan genitalia atau dengan kemaluan perempuan tersebut. Gitu. Jadi tadi lebih beresiko di usia-usia reproduktif ini ya dok ya. Berarti logikanya remaja pun juga udah mulai beresiko begitu dokter ya? Banget. Kenapa? Kebanyakan karena usia kan, segitu? Iya, usia reproduktif itu kan usia yang paling besar paparannya oleh estrogen itu, hormon estrogen. Iya, jadi ovarium atau indung telur itu memproduksi estrogen itu kan pada saat fase reproduksi itu gitu, usia reproduksi itu. Berarti gini ya dok ya, ketika kita sudah mengalami nyeri haid yang katakanlah sampai mengganggu kualitas hidup kita, kita kan perlu periksakan ya tadi, paling nggak dengan yang tadi dokter bilang standar pemeriksaannya itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian juga penanganannya gitu kan, solusinya juga seperti apa, karena kan tergantung juga dari kasus per kasus begitu ya dok ya. Tapi umumnya kalau bicara penanganan yang tepat dan juga cepat lah ya, karena kan khawatirnya nih di tengah pandemi ada yang sakit gitu ya, ada yang nyeri haid tapi aduh mau ke rumah sakit kayak ragu gitu dok, karena kan menghindari kerumunan lah atau apa, himbauannya kan masih seperti itu. Setuju, gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai menunda pemeriksaan, menunda pengobatan, dampaknya kita nggak tahu terus berjalan kayak ongoing gitu dok. Jadi bagaimana itu? Baik, dok? jadi pendekatan tata laksana modern atau terkini tentang endometriosis ialah kita sebisa mungkin jangan melakukan tindakan operasi dulu gitu.
sampai itu kalau misalnya benar-benar jawaban terakhir. Di usia berapapun ya dok ya? Di usia berapapun gitu. Mengapa? Karena yang saya sebutkan tadi, penyakit ini bersifat menahun dan juga progresif, makin lama makin buruk. Kalau kita operasi sekarang, selama perempuan tersebut masih terkena paparan estrogen, usianya masih jauh dari menopause, yaitu 51 tahun rata-rata, itu masih bisa terkena lagi berikut-berikutnya. Ada istilah recurrency atau timbul kembali gitu. Namun yang bisa kita lakukan ialah pendekatannya ialah kita coba dulu analgetik atau obat nyeri. Kalau memang si ibu tersebut masih bisa atau masih bisa nyerinya teratasi, nggak apa-apa. Atau yang kedua kita bisa tata laksana dengan obat-obatan hormonal gitu. Baik yang sifatnya makan maupun yang suntikan gitu. Karena memang obat-obatan untuk tata laksana endometriosis sekarang udah canggih-canggih sebetulnya gitu. Jadi tinggal perempuan atau si ibu tersebut datang, kita lihat masalahnya apa, kita bisa tawarkan tuh tata laksananya apa. Namun perlu diingat juga Mbak Rini, kalau misalnya kita mengejar untuk segera punya anak. Nah ini kan yang saya bilang tadi, bukan hanya membuat gangguan nyeri pada saat haid, tapi juga membuat gangguan kesuburan si endometriosis ini, makanya mungkin tindakan operasi ini diperlukan gitu. Kenapa? Karena memang yang namanya endometriosis ini bukan hanya merusak struktur daripada organ rahim, indung telur dan sekitarnya, tapi juga merusak sel telurnya juga gitu, sel telurnya gitu. Bahkan. Iya, misalnya kayak endometrioma atau kista endometriosis atau kista coklat itu, dia bisa membuat si sel telur itu menjadi lebih buruk gitu. Ya Allah, kualitasnya gitu. jadi bukan kurang baik hanya gitu kualitas, ya? bahkan jumlahnya juga gitu. Jumlahnya. Padahal kita tahu jumlah sel telur perempuan itu kan nggak akan bertambah, justru makin tahun makin terus berkurang ya dok. Kuantitas sel telur jadi Iya, jadi kita kejar-kejaran. Kalau misalnya memang kita tanyakan ke perempuan atau ke ibu tersebut, wah dok, target saya pengen punya anak nih dok dalam waktu dekat. Ya udah, kita mau tanya lagi, ibu kira-kira mau pendekatan hamilnya bagaimana? Mau hamil yang kalau si ibu sudah berapa tahun nggak bisa punya anak, mau inseminasi kah dibantu atau mau bayi tabung kah? Kalau memang bayi tabung mungkin nggak perlu sampai operasi, tapi kalau inseminasi atau hanya induksi ovulasi atau induksi mempercepat masa suburnya, mungkin kita bisa tawarkan operasi tuh. Oke, jadi tergantung dari istilahnya tadi profil pasiennya juga ya. Dia mau rencana ke depannya bagaimana. Terus jadi memang perlu komunikasi juga sih ya. Perlu sekali. Ya antara si pasien dengan tim medisnya, dengan dokternya untuk lebih detailnya lagi seperti apa dan langkah-langkah selanjutnya juga bagaimana begitu ya dok. Setuju, penanganannya. Terus kalau gini dok, tadi kan obat-obatan dikonsumsi pada saat nyerinya itu datang aja atau bagaimana. Terus mengenai efek samping ya, ini kan karena jangka panjang, terus ada resiko kekambuhan tadi yang dokter bilang. Jadi apakah memang walaupun mungkin ya nyerinya udah hilang, tapi tetap perlu dikonsumsi nggak supaya kita maintenance aja nih supaya nggak terjadi recurrency yang tadi dokter bilang. Kalau misalnya kita berbicara mengenai nyeri haid itu diobati dengan obat rasa nyeri saja, mungkin yang paling banyak berefek ialah lambung. Mungkin lambungnya akan tukak dan sebagainya atau robek dan sebagainya. Resikonya ya. Cuma kalau dia makannya setelah makan nasi sih rasanya sih nggak juga ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin obat-obatan yang sifatnya hormonal, nah ini obat-obat ini kerjanya untuk menekan produksi estrogen. Sehingga memang dibikin atau dibuat seakan-akan ovulasi itu tidak terjadi atau masa subur tidak terjadi, sehingga endometriosisnya pun tertekan gitu. Jadi yang harusnya dia progresif terus berjalan, karena ditekan, penyakitnya jadi kayak ditahan aja gitu. Cuma memang kalau ditanyakan, dok kalau misalnya saya makan obat-obatan hormon, kistanya atau adenomyosis akan berkurang nggak ukurannya gitu kan? Mungkin berkurang tapi nggak signifikan angkanya gitu. Tapi yang pasti penyakitnya itu, perjalanan penyakitnya akan berkurang gitu, atau bahkan dihentikan gitu dengan obat-obatan tersebut gitu. Kalau kita bicara resiko yang lain ya dok ya, let's say ini perempuan nih, terus belum pernah menikah misalnya, terus atau tidak menikah gitu ya dok, belum pernah menyusui dan segala macam, itu kaitannya dengan resiko ini sendiri itu seperti apa dok? Artinya apakah mungkin dia jadi tidak terlindungi oleh hormon-hormon tertentu sehingga jadi jauh lebih beresiko muncul endometriosis, atau nggak ada urusannya sama sekali? Sebetulnya ada kaitannya nggak dok? Bukan karena perilaku belum nikah atau sudah nikah atau bagaimana gitu. Cuma ya kembali lagi, sebetulnya kalau selama dia memiliki masalah endometriosis di awal-awal, misalnya karena memang awalnya ada menstruasi yang nggak tuntas keluar semua, tapi ada sebagian masuk ke bagian rongga panggul atau rongga perut, ya mungkin masalah di situ, bukan karena nikah atau enggak atau menyusui atau enggak sih. Jadi kaitannya seperti itu ya. Yang penting adalah ketika tadi sudah ada keluhan, segeralah untuk dilakukan pemeriksaan. Agar istilahnya kita bermain dengan waktu juga ya dok ya tadi. Betul, ya dok ya. Apalagi banget kita. Target selanjutnya juga bagaimana begitu. Karena
maaf dok, ada nggak kasus yang memang datangnya sudah terlambat, terus akhirnya mau tidak mau sangat disayangkan tindakan yang diambil harus maaf operatif, terus mungkin usianya pasiennya sangat muda atau barangkali belum punya anak juga gitu. Jadi bagaimana tuh dok yang kita khawatirkan ini untuk edukasi aja supaya kita jadi lebih berpikirnya lebih ke preventif lah ya. Baik. Bagaimana dok? Jadi memang banyak perempuan muda itu datang dengan nyeri haid, pas kita periksakan memang ada yang namanya penyakit endometriosisnya, apakah itu adenomyosis atau kista endometriosis gitu. Kita tawarkan ke pasien tersebut obat-obatan yang saya sebutkan tadi, bahkan kita sampai tawarkan makan pil KB gitu. Memang karena pil KB isinya memang hormon, ada efeknya untuk menekan daripada endometriosis tersebut. Jadi gitu. jangan bingung ya kenapa kok dikasihnya pil memang. KB gitu ya. Cuma memang kita akan ngomong ke pasien tersebut, kira-kira kamu ada rencana nikah kapan gitu. Kalau memang ada rencana nikah kapan, kalau bisa dipercepat mungkin lebih baik, walaupun nggak pada semua perempuan ya. Bisa saja nanti tata laksananya kalau kistanya cukup besar atau masa adenomyosis cukup besar, kita mungkin pada saat sebelum menikah dalam waktu dekat itu kita operasi dulu gitu, supaya nanti pada saat sudah menikah lebih gampang gitu mendapatkan ukurannya keturunan, ini gitu. ya tadi ya dok ya. Tapi mungkin nggak sih dengan nggak mesti operatif, misalnya apa tergantung ukurannya juga dok. Kalau misalnya tadi ada mungkin kasusnya kista gitu ya, kita minum obat atau didiamkan aja terus ntar mengecil sendiri gitu. Ya, jadi yang saya bilang tadi tergantung ukuran atau karakteristik daripada lesi endometriosis itu satu, yang kedua tergantung keluhan pasiennya juga. Iya ya, Kalau tergantung ternyata pasiennya juga pasiennya sudah dikasih obat nyeri masih nggak ngefek, dikasih obat-obatan hormonal pil KB suntikan maupun makan nggak ngefek juga, ya mungkin kita tawarkan nih gimana kalau kita operasi saja gitu. Diharapkan dengan operasi itu habis itu ditekan lagi dengan hormon, baru itu akan berkurang nyerinya. Kadang-kadang soalnya nyerinya itu bukan hanya karena masalah sel endometriosis yang ada, tapi juga karena ada penekanan. Mungkin misalnya kistanya besar nih, ada seperti saya pernah ngalami sebesar kepala bayi, dia menekan organ sekitarnya gitu, bahkan organ kencingnya, organ BAB-nya gitu, organ-organ ginjalnya, sehingga bisa mengganggu saluran-saluran sekitarnya. Itu membuat nyeri gitu. Iya gitu ya. Jadi intinya jadi kemana-mana lah persoalannya gitu ya. Betul. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Betul. Baiklah. Ini pertanyaan juga cukup panjang nih. Jadi nanti aku bacanya pelan-pelan ya dok ya biar nggak capek. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, atau usia orang yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Aulia. Aulia nih usianya 22 tahun dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pertanyaannya seperti ini dokter. Dok, saya mengalami nyeri haid cukup parah sampai ketika nyeri pada hari pertama itu saya bisa sampai pingsan. Sampai pingsan nih dok, dan muntah-muntah gitu ya. Oke, lalu saya coba USG di 2 rumah sakit dan hasil USG di kedua dokter tersebut berbeda dokter. Pertama hasilnya saya mengalami endometriosis menurut dokter yang A. Dan dokter kedua saya dinyatakan tidak ada endometriosis nih. Dokter B bilang begini. Jadi bagaimana menurut dokter? Apakah saya perlu mengikuti saran dokter yang menyuruh saya meminum pil KB? Terima kasih. Kok bisa dok? Artinya mungkin juga waktu pemeriksaan kan pasti jaraknya berapa lama kita nggak tahu ya dok, yang nggak diceritakan. Ya, tapi itu ada pengaruh nggak sih ketika periksa yang pertama hasilnya begini, kedua berubah lagi gitu ya? Atau memang ini ada nggak yang misalnya kistanya jadi mengecil karena mungkin perubahan pola hidup, atau mungkin kita nggak tahu kan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kok dua hasil yang berbeda gitu dokter. Kira-kira bagaimana juga nih saran yang perlu diberikan dok kepada Aulia seperti apa? Ya. Saya setuju banget nih pernyataan Mbak Rini bahwa ini membingungkan kasus ini gitu. Memang untuk kondisi Mbak Aulia ini ialah kondisi di mana benar ini harus mencari pertolongan segera mungkin, karena ini bukan hanya mengganggu aktivitas fisiknya, tapi juga benar-benar istilahnya mengganggu dirinya, lagi diem aja nggak ngapa-ngapain, mengganggu gitu. Nah, mengenai hasil pemeriksaan yang berbeda itu, kalau saran saya sebisa mungkin Mbak Aulia ini konsul atau coba mengkonfirmasi pemeriksaannya itu ke rumah sakit yang memang khusus atau rujukan endometriosis. Ternyata ada loh gitu tempat-tempat kayak rumah sakit Fatmawati atau rumah sakit RSCM, tapi itu memang benar-benar kasus yang sulit gitu. Ya jadi, memang kasus-kasus yang level dewa gitu. Ya, jadi tata laksananya pun juga oleh konsulen-konsulen atau guru-guru saya yang memang bidangnya endometriosis gitu.
Istilah kata Fokusnya ke tuh situ ya dok ya. nggak mungkin terlewat lah kalau memang ada kisah endometriosis, yang satu bingung, yang satu ada dibilang nggak ada, yang satu bilang tetap ada gitu kan. Mungkin konsul ke SPOG, konsultan apa gitu dok? Fertilitas, endokrinologi dan reproduksi gitu. Konsultan fertilitas, Endokrinologi dan reproduksi gitu. endokrinologi dan reproduksi gitu itu. ya. Memang Oke. kasus-kasus yang kita tangani atau yang teman-teman FAIR tersebut tangani adalah kasus-kasus yang seperti demikian, yang sulit banget, yang bangun aja susah pada saat haid, yang demikian itu, Mbak Oke. Rini. Jadi memang harus cari tahu dulu secara pasti ya, dan artinya nggak yang langsung, oh yaudah deh minum gitu. Ini kan pertanyaannya bagaimana menurut saya, apakah perlu mengikuti saran dokter yang menyuruh saya meminum pil KB gitu. Usia masih 22 tahun gitu kan. Kadang, usia 22 gitu kan, kok disuruh minum ini Ya, gitu kan. betul. Itu sebetulnya semacam tanda kutip aib juga ya buat perempuan-perempuan yang belum nikah ya. Apalagi kalau ya sesama perempuan kan kadang-kadang ngobrol, kok kamu minum pil KB gitu, kamu ngapain gitu kan. Tanda kutip gitu, kayak aib gitu. Tapi memang itu terjadi gitu. Jadi memang nggak terlalu, nggak terlalu tren sih kalau penanganan endometriosis di Indonesia minum pil KB pada perempuan-perempuan yang belum nikah gitu. Karena itu dia aibnya itu. Nah, yang bisa dikatakan bahwa si perempuan tersebut boleh saja melanjutkan makan pil kontrasepsi atau pil KB tersebut bila berefek. Kalau ternyata nggak berefek atau sama sekali nggak ada perubahan, ya berarti masalahnya nggak diselesaikan di pil KB tersebut gitu. Tapi udah terlanjur diminum nih. Ya nggak apa-apa sebetulnya kan. Nggak apa-apa, Karena Dok. nanti kan berapa lama juga efeknya akan hilang juga. Gitu ya. Jadi gitu. masih tergolong aman dong. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan nih, bukan hanya masalah makan pil KB terus selesai gitu. Berarti ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu gitu. Mungkin masa kisahnya gimana. Cari tahu penyebab utama akar masalahnya apa gitu ya. Setuju. Oke. Yes, betul, Next ya, kita move on. Ini tadi Aulia mudah-mudahan sudah sangat jelas ya. Mungkin kalau Aulia atau mungkin teman-teman di luar sana nih yang perempuan khususnya mau bertanya-tanya via Instagram gitu, boleh nggak dok? Boleh, Ini silakan. Instagramnya dokter @stevenaristida ya, bisa di follow. Ya, terus juga kan dokter sering update juga kan informasi seputar kebidanan dan kandungan gitu Betul, ya dok. Ya betul kita sekali, bisa Mbak Rini. tanya-tanya juga ya via DM atau mungkin bisa lihat-lihat infonya yang akurat. Bisa juga nih untuk konsul atau daftar lebih detail lagi ke dokter mungkin Steven hari apa aja jadwal prakteknya dilihat di @rsu Hermina Podomoro ya Instagramnya gitu ya. Intinya kita zaman sekarang tuh kan suka bingung ya dok ya, mau ke dokter apa, konsultan apa, terus juga sumber informasi yang akurat tuh di mana gitu. Jadi lebih baik langsung tanyakan yang memang ke Resmi. ahlinya yang memang terpercaya juga tadi ya dok ya, Betul, rumah sakit betul, dengan fasilitas yang lengkap gitu ya dok ya. Oke, move on ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Ai ini sekarang, usianya 34 tahun dari Salemba Tengah. Oke, halo dok, ini pertanyaannya panjang ya. Saya seorang ibu dengan 2 orang anak, usia 34 tahun. Saya menderita endometriosis, endometriosis rahim sebanyak 6 buah. Oh jumlahnya nih juga bisa banyak ya dok ya. Tapi ukurannya 0,3 dok di rahim kiri. Dan kista berisi darah serta cairan dengan ukuran 2,4 cm di ovarium kanan. Hasil progesteron, ini sudah melakukan pemeriksaan lab ya, 10,77 didiagnosa sekitar 6 bulan lalu. Dan saat ini dalam proses terapi meminum pil KB hormonal Diane ya dok ya, 35 selama 3 bulan dan sudah berjalan 1 bulan. Oke, sudah cukup detail dok? Yes. Pertanyaan saya adalah 1, makanan apa yang harus saya hindari? 2, apakah nyeri panggul dan nyeri bawah perut saat beraktivitas adalah salah satu efek dari endometriosis ini dan apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi nyerinya? 3, apakah endometriosis dan kista ini benar-benar bisa hilang? 4, sementara itu selama 1 bulan terapi pil hormonal ini, haid saya masih sedikit. Bagaimana menurut dokter Steven? Terima kasih juga sarannya dokter. Makanan yang perlu dihindari dok, secara umum? Secara umum yang mungkin kita sempat singgung tadi ya, makanan yang bersifat fast food atau junk food. Kenapa? Karena makanan tersebut memicu paparan endogen estrogen yang tinggi gitu. Estrogen endogen yang tinggi di dalam darah sehingga secara langsung memicu si endometriosis tersebut gitu. Oke, jadi junk food ya hindari begitu ya dok ya. Hindari fast food, hindari gitu makanan-makanan kolesterol yang tidak baik, kolesterol jenuh yang tidak baik Kolesterol gitu. jahat gitu ya. Berarti kalau untuk yang disarankan sih sebenarnya yang serat tinggi gitu Serat ya. tinggi, serat tinggi, setuju sekali. Intinya seperti Serat itu tinggi. ya. Kenapa? Karena kan serat tinggi itu kan membantu mengkonsumsi atau membantu menghilangkan kolesterol itu sendiri gitu. Kurang minum bisa nggak dok? Kan ada yang sering bilang, kamu kurang minum, hati-hati nanti. Jadi nyeri haid itu ada yang bilang, oh aku setelah minum air putih yang hangat banyak, kok nyerinya berkurang ya, atau mungkin
kompres-kompres gitu ya, Ya. dipijit-pijit kan ada ya macam-macam orang caranya. Setuju. Kalau kompres-kompres itu benar, emang ada signifikansinya, ditaruh semacam anduk hangat atau apa yang hangat gitu, botol hangat di situ bisa. Memang kalau minum air hangat sih mungkin nyeri haidnya berhubungan lebih ke infeksi saluran kemih ya. Oh. Ketika dia banyak Ada keluhan lain dong. kencingnya banyak, jadi bakteri yang ada pun juga terbuang gitu, sehingga nyeri haidnya berkurang gitu. Kenapa memang kadang minum banyak itu nggak ada berhubungan dengan endometriosis gitu. Mungkin ini nggak sih dok, infeksi-infeksi penyakit yang terkait dengan reproduksi itu juga apa ya, Iya, betul. beresiko juga Infeksi untuk panggul ya kita bilangnya ya gitu. bisa juga gitu ya dok ya. Bisa banget benar. Oke, tapi kalau untuk makanan tadi sudah terjawab ya. Ya. Lifestyle-nya sih sebenarnya yang perlu perbaiki gitu ya dok ya. Baik, jaga ya. 2, apakah nyeri panggul dan nyeri bawah perut saat beraktivitas adalah salah satu efek dari endometriosis? Betul. Dan apa yang betul harus sekali. saya lakukan untuk mengurangi nyerinya? Ya berobat sudah pasti ya dok ya. Berobat sudah pasti dan kita sebetulnya kalau dari informasi dari si ibu siapa tadi? Ibu Ai. Bu Ai benar 34 tahun bahwa ada lesi-lesi sekitar 6 buah ya di dalam rahimnya itu ya gitu. Ukuran 0,3 gitu ya. Ada 6 buah bukan tadi tulisannya? Sebanyak 6 buah ukuran 0,3 di rahim kiri dan kista berisi darah serta cairan dengan ukuran 2,4 cm di ovarium kanan. Baik. Jadi kalau yang namanya adenomiosis itu kan sebetulnya atau yang namanya tumor rahim yang berasal dari endometriosis itu sebetulnya agak sulit untuk mengukurnya. Kenapa? Karena batasnya nggak tegas atau tidak tegas. Mungkin si Bu Ai tertukar dengan mioma mungkin. Jadi ini bukan adenomiosis. Karena kalau mioma lebih mudah tuh dihitungnya tuh karena batasannya tegas. Yang kedua kalau kista yang berisi darah itu orang awam atau secara umum dikenal tuh sebagai kista coklat. Itu memang nggak ada hubungannya dengan kista endometriosis gitu. Jadi kalau memang dihubungkan dengan obat yang atau kontrasepsi pil kontrasepsi yang dimakan itu memang cocok sebetulnya untuk dimakankan pil kontrasepsi tersebut gitu. Mengurangi nyeri ya pasti tadi dengan obat-obatan hormonalnya gitu ya. Ya dok, itu karena bersifat obat hormonal ya pil KB tadi ya. Baik. Yang ketiga, apakah endometriosis atau kista ini benar-benar bisa hilang? Soalnya tadi sempat bilang resiko kekambuhan kan Tinggi gitu ya. Jadi kalau untuk benar-benar bisa hilang selama dia masih apa, otomatis resikonya masih tetap ada gitu dokter. selama ibu atau perempuan tersebut masih mengalami haid atau selama dia belum menopause itu resiko untuk endometriosis terjadi masih tinggi. Makanya seperti yang diungkapkan tadi sebelumnya, lifestyle dijaga, terus pola makan yang baik ya, lifestyle yang itu. Lalu yang kedua ialah kita ngomongin tata laksana atau obat-obatan ya, itu harus teratur gitu. Obat-obat yang harus teratur ini perlu konsul dokter ya, karena kan nggak bisa sembarangan. Waktu itu dikasih obat ini terus kita minum Ganti gitu. Atau Iya, ganti karena atau efeknya akan nanti berbeda lagi tuh gitu. Kan dosisnya juga belum tentu pas Sama, juga gitu ya. gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sementara itu selama 1 bulan terapi pil hormonal ini haid saya masih sedikit. Bagaimana dok? Tapi masih haid tapi dikit darahnya kali ya maksudnya. Bagaimana menurut dokter? Itu kenapa juga gitu ya? Terima kasih sarannya dok. Oke, terlalu banyak ya. Jadi 1 bulan terapi pil hormonal ini haidnya masih sedikit itu. Maunya banyak gitu dok. Maksudnya seperti sedia kala. Sebetulnya kalau dikatakan volume atau jumlah haid ya, darah haid yang keluar itu harus dipantau tuh Mbak Rini tuh. Paling nggak 3 bulan gitu. Kalau misalnya dia baru sebulan pertama itu sebetulnya masih dikatakan ya mungkin anomali atau perbedaan atau apa istilahnya variasi saja gitu, variasi haid gitu. Toh kan sekarang itu kalau kita ngomongin jumlah haid itu yang normal itu kita udah nggak pakai patokan mililiter lagi, kita pakai patokannya haid sebelumnya gimana yang dirasakan pasien. Jadi subjektivitasnya itu tinggi gitu. Kalau misal pasien bilang oh haid yang ini lebih sedikit, oh haid yang kemarin lebih banyak gitu. Variasi aja tuh sebetulnya. Variasi aja sebetulnya gitu. Oh mungkin secara sederhana kita lihatnya dari berapa banyak sih kita sehari ganti pembalut gitu ya. Betul, bisa, itu bisa juga kan secara sederhananya kita ngukur dari situ gitu ya bisa, dok ya. Bisa. Tapi ya variasi aja ya bulan ini begini. Cuma perlu diingat Mbak Rini, salah satu efek ketika kita mengkonsumsi obat-obatan hormonal pada perempuan itu ialah kadang-kadang tidak haid sama sekali gitu. Bukan yang nggak teratur ya bisa saja pada saat kita makan obat-obatan atau disuntik obat-obatan hormonal itu ternyata nggak haid gitu, bisa saja jadi jumlahnya sedikit atau sama sekali nggak ada atau tapi bahkan maksudnya biar diregulasi gitu. Ulang, maksudnya apa ya? Lagi berusaha menyimbangkan diri juga nggak sih dok sampai nanti haid lagi normal gitu atau bagaimana dok? Sebetulnya selama makan atau konsumsi obat-obat hormonal itu, yang saya bilang tadi selama estrogen ditekan,
kadang-kadang kita tidak haid atau perempuan tersebut tidak haid gitu. Jadi jangan heran ya, karena memang masih mengkonsumsi obatnya Karena itu efeknya, gitu ya, gitu. efeknya jadinya ya. Cuma ya perlu diingat yang disukai oleh perempuan-perempuan tersebut ketika makan obat hormonal, karena nggak haid ya nggak nyeri gitu. Kan masalahnya nyeri haid, bener kan? Logikanya demikian gitu. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Stephen Aristida SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro, untuk masih membahas mengenai nyeri haid, apa yang harus dilakukan. Dan Dr. Stephen di segmen terakhir, sebelum ke closing statement, sebetulnya sih sudah selesai ya tadi jawab pertanyaan dari email. Cuma ini menarik juga dok, kalau kita bilang sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengurangi nyeri ya. Karena kan cara masing-masing orang kan pasti beda-beda dong untuk membuat dirinya merasa nyaman di situasi yang lagi tidak mengenakan gitu, kurang Betul. mengenakan. Mungkin dokter sebagai saran aja ya, karena kan dokter sudah menangani banyak kasus, entah itu mungkin di rumah sakit Hermina ataupun mungkin di rumah sakit besar lainnya ya dok ya, pada saat pendidikan gitu barangkali. Jadi apa sih yang biasanya dokter edukasikan kepada para perempuan di luar sana ketika mendapati kasus yang seperti ini? Obat itu udah pasti tadi kan. Baik. Tapi di luar itu dalam artian supaya kondisinya tetap tenang, tetap nyerinya ini bisa dihandle, itu saran-saran dari dokter biasanya apa dok? Baik, jadi kalau di luar obat-obatan ya, saya mungkin menyarankan masalah olahraga. Jadi sebisa mungkin ya si perempuan tersebut pada saat haid aktivitas seperti biasa saja. Jadi tidak perlu sampai berbaring terus gitu, atau bahkan sampai diem aja, itu kadang-kadang malah memperburuk kondisinya gitu. Yang harusnya darah haidnya keluar malah kembali lagi ke belakang gitu, retrograd menstruasi gitu. Nah, yang kedua, yoga sekarang ini lagi digandrungi nih Mbak Rini gitu. Lagi banyak ditulis juga oleh beberapa penelitian bahwa ternyata berhubungan gitu. Ketenangan pikiran itu bisa menekan daripada nyeri daripada endometriosis. Juga ada juga pernyataan beberapa penelitian bahwa senam kegel, senam otot panggul ternyata gitu. Ketika dia melakukan senam kegel, melakukan kontraksi relaksasi, ternyata itu berpengaruh juga terhadap nyeri yang dialami oleh si perempuan tersebut gitu loh. Jadi, tapi ini artinya saat siklusnya aja atau di luar siklus, artinya rutin aja tiap hari itu senam? rutin aja gitu. Kenapa? Senam kegel bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja gitu. Dan berapa banyak frekuensinya tergantung si perempuan tersebut gitu. Kadang kita lagi diam aja, kalau lagi aktivitas, Mbak Rini sekarang aja bisa lakukan senam kegel gitu tanpa ada yang nggak tahu gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga itu sangat membantu ya dok ya. Membantu Jadi sekali, gitu. tidak sedentary lifestyle lah ya dok ya. Intinya Ya, gitu ya dok betul, ya, tetap betul. aktif bergerak, karena kan meskipun ini kan kondisinya mungkin di rumah aja gitu kan, kerjanya dari rumah. Kecuali kita ya dok ya, kerjanya mesti keluar rumah. Mau nggak mau ke studio Mau ya. nggak mau ke studio kan. Ya. Tapi paling nggak tadi aktif bergerak, dan pada saat menstruasi sekalipun walaupun nyeri gitu dok, kan ada ya gimana Ya. mau jalan deh, orang nggak enak bawaannya Iya. gitu kan, maksain diri deh gitu kan. Jadi gimana ya, serba salah kan gitu. Tapi tadi tetap harus keluar supaya nggak Tetap harus balik keluar, lagi tadi harus kan ya dok tetap ya. beraktivitas seminimal mungkin juga nggak apa-apa. Yang penting kita usahakan gitu. Tetap gerak gitu Yes, ya. betul Dan sekali. mengenai ini dok, yang tadi konsumsi obat anti nyeri lah ya, istilahnya Betul. painkiller gitu ya dok. Painkiller itu juga ada batasannya juga sih dok, dalam artian sampai berapa kali maksimalnya gitu. Dan kalaupun udah terlalu banyak kan efeknya mungkin kita nggak tahu kan ke depannya nih Baik. seperti apa. Jadi saran dari dokter juga kalaupun mau konsumsi obat anti nyeri itu yang istilahnya yang seperti apa sih dosisnya, atau mungkin secara Ya. umum aja sih saran-sarannya. Memang ada beberapa obat-obatan yang disarankan untuk obat nyeri ya, untuk endometriosis itu seperti obat-obat NSAID gitu, non-steroid anti-inflammation. Jadi obat-obat tersebut contohnya seperti acetaminophen, ibuprofen gitu. Memang tiap obat tersebut memiliki dosis maksimal yang berbeda-beda gitu. Dan kebetulan kalau misalnya kalau kita baca sesuai petunjuk nih, misalnya obat-obatan yang secara umum dimakan gitu perempuan itu, kalau dia sudah beberapa lama 3-4 kali haid, dia makan obat nyeri ternyata satu titik nggak menolong juga, dia pasti ke dokter
ujung-ujungnya kita kasih obat hormonal gitu sebetulnya gitu. Oke. Terus juga dilihat-lihat juga ya tadi target kedepannya juga bagaimana. Ini masih single apa sudah menikah? Betul. Terus rencana Profil mau pasien, punya betul. anaknya kapan gitu ya. Terus kemudian, tapi ini banyak juga dok kasusnya menjelang menopause itu ternyata ada juga deh usia-usianya kirain udah nggak beresiko, tapi kena juga gitu kan. Ada yang menjelang Ada aja ya. 45-an kan menopause yang saya sebutkan tadi kan rata-rata sekitar 51 tahun ya pada orang Indonesia gitu. Nanti umur 45-an ternyata bisa tuh timbul nyeri-nyeri lagi gitu, timbul. Makanya kan disebut sebagai dysmenorrhea sekunder. Itu kenapa? Kadang-kadang ada fase bebas nyeri, toto di umur 40-an nyeri lagi gitu. Itu kenapa gitu? Iya, itu pen-triggernya apa sih? Pasti ada triggernya gitu. Kadang-kadang orang jadi nggak terima nih, perasaan ini kemarin-kemarin nggak kenapa-kenapa, Iya. kok toto jadi muncul lagi Nanti recurrence dicari tahu lagi apakah ini karena infeksi saluran kemih yang saya bilang tadi, infeksi saluran cerna atau infeksi radang panggul sekalian atau ya mungkin endometriosis yang paling sering terjadi gitu. Atau mungkin dokter punya saran khusus nggak sih dok, misalnya bagi teman-teman perempuan di luar sana rutin melakukan pemeriksaan atau screening gitu ya dok ya, jadi jangan sampai tunggu ini sudah terlambat atau nunggu ada gejala yang berat gitu ya dok ya. Jadi bukan idealnya sih, ya memang idealnya dok ya. Standarnya. Mungkin standarnya mungkin berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali bagi yang sudah ada riwayat gitu dok. Jadi supaya kita lebih terarah gitu dok untuk kedepannya. Mungkin edukasi yang lebih tepat ialah karena ini penyakitnya bukan semacam kanker serviks ya, yang harus pap smear setiap 6 bulan atau setahun sekali. Jadi mungkin saran yang bisa diungkapkan ialah bila timbul rasa nyeri yang sudah mengganggu, di mana mengganggu aktivitas fisik atau sosial, segera kontrol. Jangan sampai tertunda 6 sampai 10 tahun seperti yang dituliskan di beberapa penelitian itu gitu. Di situasi yang seperti sekarang ini juga ya dok, di tengah pandemi. Betul. Ataupun mungkin buat teman-teman yang mungkin di daerah-daerah pedalaman atau apa, tetap cari bantuan di mungkin puskesmas atau apa ya dok. Udah cukup merata ya dok ya kalau untuk masalah seperti ini kan nanti kalau ada apa-apa bisa dirujuk gitu ya dok ya ke rumah Bisa, sakit. kalau memang kondisinya berat atau kondisi tidak bisa ditangani di FKTP, ya pasti dirujuk di rumah sakit yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, intinya tidak ada alasan untuk menunda pemeriksaan ataupun pengobatan itu sendiri ya dok ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua ya. Dan juga teman-teman tadi jangan lupa bisa follow aja Instagramnya @stevenaristida ya dok ya, atau @rsu Hermina Podomoro ya untuk akses informasi yang jauh lebih akurat ya dok ya. Oke, mungkin closing statement-nya silakan dokter singkat saja. Makasih Mbak Rini. Jadi memang nyeri haid ini bisa dirasakan oleh pasien-pasien yang baru timbul haid, menarke, yaitu dysmenorrhea primer, atau bahkan bisa pada pasien-pasien yang sudah melewati fase dysmenorrhea primer itu, yaitu masuk dysmenorrhea sekunder atau nyeri haid sekunder. Nah, nyeri haid sekunder ini banyak disebabkan oleh endometriosis, walaupun ada beberapa penyebab lainnya, namun yang paling signifikan atau yang paling sering terjadi ya, saya bilang tadi endometriosis. Tata laksananya beragam, bermacam-macam, namun sekarang ini pendekatannya kita sebisa mungkin tidak melakukan operasi. Kita mulai dengan obat nyeri, kita mulai dengan obat hormonal, baik yang makan maupun suntik, atau kita bantu dengan pil KB gitu. Jadi banyak banget variasi yang bisa ditawarkan kepada pasien sehingga bisa terbebas dari rasa nyeri tersebut. Mengenai lifestyle, sebisa mungkin hindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi atau fast food atau junk food. Lalu juga tadi sempat diungkapkan bahwa senam juga membantu atau yoga. Senam Kegel juga ada beberapa penelitian yang juga mengatakan ada hubungan yang signifikan membantu nyeri haid tersebut. Dan juga yang terakhir, bila memang ada keluhan yang dirasakan oleh perempuan, bila itu nyeri haidnya sudah mengganggu aktivitas fisik atau sosialnya, segera berobat, jangan sampai menunggu bertahun-tahun. Kenapa? Karena semakin lama kita menunggu, semakin buruk kondisinya nanti pada saat ditemukan penyakit endometriosis tersebut. Baik Dr. Steven, terima kasih penjelasannya, closing statement-nya bagus sekali, detail. Semoga bermanfaat gitu ya ilmunya selalu untuk orang banyak ya dok ya. Sukses ya dok. Terima kasih Mbak Rini. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta Sukru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.